Ibu pengen sesuatu enggak? Pengen lah pasti ya Bu ya. Pengen dunia, pengen akhirat. Yang belum punya rumah pengen punya rumah. Yang belum punya mobil pengen punya mobil. Yang belum haji pengen berangkat haji gitu kan Bu. Hajat kita sama Allah banyak banget. Pesan Rasulullah adalah mintalah kepada Allah apa saja. Walaupun tentang sendal jepit kamu yang putus. Sendal jepit itu maksudnya gini Bu, hal yang remeh, yang recehan, minta sama Allah, apalagi hal yang besar. Terus apa Bu? Tolong kalau doa jangan minta dunia terus Ibu. Minta akhirat juga. Kok gak dikabul-kabulin hajat kita? Bukan tidak dikabulkan, belum. Manusia suka pengen terburu-buru Bu. Ih capek banget doa gak dikabul-kabulin loh. Kalau kita berdoa langsung dikabulkan, kita akan sombong. Tapi kalau tidak atau belum dikabulkan, dia akan minta lagi sama Allah. Ibu tahu, Allah paling suka kalau kita minta sama Allah. Ini ya Bu, Allah paling suka kalau hambanya meminta kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah dengan izin Allah, di mana harinya hari liburan ya Bu. Ini libur panjang dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya. Kembali lagi ternyata prediksi saya salah. Ibu mungkin paling 3 baris yang datang gitu ya. Ternyata 1000 orang yang hadir, Masya Allah. Dengan para malaikatnya insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, suami yang sayang, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah setelah kurang lebih 2 tahun kita sudah sampai hadis ke-19. Berarti jamaah di JGC sudah hafal 18 hadis. Sehingga berharap sekali dengan mempelajari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hadis ke-19 bagian kedua terkait bagaimana menjaga Allah. Harapannya Allah akan menjaga kita. Namun sebelum saya bahas hadisnya, kita dengarkan qori'ah kita membacakan hadis ke-19. Ibu tolong di-download di HP-nya masing-masing. Ada hadis arba'in, hadis 40-an. Dan kita sudah sampai hadis ke-19. Baik, silahkan. Artinya atau hadisnya? Dua-duanya boleh, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'uka
wa inistama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhufira wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun wa fi riwayati ghairi Tirmizi ihfadillaha tajid. Yang itu enggak usah, biarin sampai di hadis yang pertama dulu. Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmizi. Baik. Jazakillah. Ibu, pada bulan lalu kita membahas tentang Ibnu Abbas karena hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi kita mengenal Ibnu Abbas, kemudian tahu waktu yang efektif memberikan nasihat, di antaranya saat anak akan pergi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas itu saat akan pergi. Buat para ibu, jangan sia-siakan 3 waktu efektif ketika memberi nasihat kepada anak-anak. Saat akan pergi, saat sedang makan atau makan-makan, jalan-jalan. Yang ketiga, saat sedang sakit. Nah, ini kita bisa ambil hikmah dari hadis ke-19 yang sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya kita pun sudah bahas, ini tak khawatir ada ibu-ibu yang newcomer ya, yang baru join karena kemarin belum datang. Saya flashback sedikit aja. Kemarin Rasulullah SAW sudah kita bahas, beliau memanggil Ibnu Abbas dengan kalimat ya ghulam. Nah, gitu. Nanti di hadis yang lain ada Rasulullah memanggil Umar bin Abi Salamah dengan ya ghulam. Nah, panggil anak-anak itu dengan panggilan sayang. Panggil anak-anak dengan kalimat yang nyentuh, yang dia merasa dihargai, disayang, diperhatikan gitu. Jadi manggil anak itu jangan dengan panggilan yang anak-anak gak suka. Dut, tem, sek, ya itu. Kalau masih kecil dia senang-senang aja dipanggil endut, dipanggil pesek, dipanggil item. Tetapi ketika dia dewasa, dia malu mendapat panggilan itu. Dari hadis ini kita belajar betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memanggil anak-anak pun, anak-anak itu merasa dihormati, disayang, diperhatikan gitu ya. Maka ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, aku hendak mengajarimu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama apa? Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Itu sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Apa maksudnya? Jaga agama Allah, jaga perintah dan larangan Allah, jaga rambu-rambu Allah di mana saja, di mana saja. Mengapa? Karena kalau kita mampu menjaga agama Allah, menjaga rambu-rambu Allah, maka Allah akan menjaga kita. Caranya bagaimana? Kita dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita dilindungi dari hal-hal yang membahayakan.
Kita dilindungi ketika kita akan melakukan amal yang tidak baik, sama Allah digeser. Jangan ke sana, ayo ke sini saja, ke sini. Itu perlindungan Allah sedemikian rupa. Seandainya kita tahu betapa Allah menjaga kita sedemikian rupa, pasti kita akan nangis bagaimana Allah menjaga kita. Ibu perhatikan ketika anak sedang tidur, ibunya menjaga agar anak ini tidak digigit nyamuk, gitu kan? Ibu perhatikan bagaimana seorang ibu agar anaknya tidak gigit nyamuk, ditungguin, dijagain, ada nyamuk langsung tek gitu kan Bu, diusir gitu. Itu ibu sama anaknya. Terus Allah sama hambanya lebih dari itu semua. Terus gimana? Jangan pernah suudzon sama Allah. Allah itu tidak pernah memberikan sesuatu yang gak baik buat kita. Ibu saja kepada anaknya sedemikian rupa, apalagi Allah sama hambanya yang belum nikah. Oh mungkin Allah melindungi kita dari suami yang kurang baik. Yang sudah menikah, alhamdulillah Allah kirim suami agar bisa menjaga kita. Yang belum punya anak pun sama, Allah menjaga agar dia tidak rapuh ketika diuji lewat anak-anaknya. Begitu seterusnya. Jadi jaga Allah ini membuat kita tenang ketika bersama Allah. Jangan pernah merasa sendiri saat diberikan ujian. Datang ke pengajian, kumpul sama orang baik-baik, insya Allah ada energi baru. Itu kalimat pertama. Nah, kalimat yang kedua, ihfadillah tajiduhu tujahak. Apa artinya? Jagalah Allah, dia senantiasa bersamamu. Jaga Allah terus-terusan gitu, maka Allah akan bersama kita terus-terusan juga gitu. Apa kata Rasulullah SAW di hadis yang lain? Irtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Ada yang hafal Ibu? Apa yang pertama? Ibu sebelum tua apa? Masa muda sebelum datang masa tua. Saya senang kalau ada anak-anak muda gitu ya, yang masih unyu-unyu gitu, masih imut-imut gitu ya, datang ke pengajian, itu keren banget. Kenapa? Anak muda umumnya datangnya ke diskotik, ke mall, nongki-nongki. Terus di sini ada anak muda yang duduk di sini. Usia muda berapa sih? 40 ke bawah. Ibu 40 ke bawah kan? Ya walaupun ada yang ke atas nggak beda-beda dikit lah gitu ya. Masih muda. Kalau 40 itu 2/3 umur kita udah kita pakai. Tinggal 1/3-nya lagi. Kenapa? Umat Rasulullah SAW dikasih jatah di dunia umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau baru 40 ya muda lah masuknya ya. Ini saya perhatikan ada yang milenial, ada yang kolonial. Jadi nggak apa-apa duduk di sini. Jaga masa muda sebelum tua. Kenapa? Kalau muda itu gerakan sholat berbeda. Ketika umroh atau haji gerakannya berbeda. Jadi jangan berpikir gini, nanti saya haji atau umroh pas pensiun. Memang umur kita panjang. Kalau duitnya sudah ada, berangkat gitu. Ini kan yang nunggu tabungan gitu kan. Kalau tabungan sudah ada, berangkat. Beda Ibu. Umroh atau haji ketika masih muda, tawafnya enak. Sa'inya enak. Coba kalau udah duduk gemeter, itu beda. Labbaik Allahumma labbaik gitu. Itu kita enak kalau masih muda. Jadi masa muda digunakan dengan sebaik-baiknya sebelum tua. Nanti kalau udah tua bilangnya gini, ya Allah coba waktu masih muda berbanyak sholat. Sekarang udah lutut gemeter begini sholat susah.
Coba waktu muda gitu. Dulu banyakin belajar. Udah tua mau kemana-mana susah. Orang itu kalau sudah tua nyeselnya banyak, Ibu. Coba dulu saya ngaji dari muda gitu. Maka sampaikan ke anak-anak, nak mumpung masih muda, lakukan hal yang baik-baik. Kenapa? Kalau udah tua waktunya berbeda. Maka kata Rasulullah apa? Jaga masa muda sebelum tua. Apa yang kedua? Jaga sehat sebelum sakit. Sehat itu mahal. Sakit lebih mahal lagi. Udah diinfus, setiap tetesan infus 100, 200, 300 gitu ya, terus sampai 1 juta, mahal Bu. Nggak enak. Seenak-enaknya rumah sakit, enak di rumah sendiri. Bisa jalan ke sana, jalan ke sini. Coba kalau lagi sakit, sedih. Apalagi ibu sakit, scroll HP. Temen-temennya lagi ngaji, lagi makan-makan, langsung gini. Gitu. Nggak enak. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan. Kalau mau sehat, ibu niatnya karena Allah, ya Allah, hamba jaga kesehatan agar ibadahnya maksimal, agar bisa mendampingi anak-anak lebih lama, ya Allah. Jadi menjaga kesehatan itu ibadah, Ibu. Mohon maaf kalau yang sudah punya penyakit, kolesterol, asam urat, darah tinggi gitu ya. Itu dihindari hal-hal yang menyebabkan penyakit tersebut kambuh. Jangan makan sesuatu pencetus penyakit kita bilang Allah maha. Gitu enggak Bu. Ikhtiarnya manusia ada. Mbak, kok makan jeroan? Allah maha menyembuhkan. Tapi kan kitanya ada ikhtiar. Gitu. Sudah tahu diri. Sudah mengukur diri, oh ini tidak boleh, oh ini dikurangi, oh gitu. Terutama yang punya penyakit gula. Kenapa jaga kesehatan kita? Niatkan karena Allah saja. Ibu kayaknya banyakan kena penyakit gula ya, banyakan. Kenapa? Terlalu sering mengkonsumsi rayuan manis. Digombalin terus. Makanya banyak yang kena penyakit gula gitu ya. Dijaga insya Allah. Apa yang ketiga setelah muda, sehat. Yang ketiga, jaga masa kayamu sebelum datang miskinmu. Jadi syababaka qabla haramik, masa muda. Sehatak qabla sakomik, sehat sebelum sakit. Terus yang ketiga Pak, ghinak, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, lagi gak punya apa-apa. Ibu datang ke sini pakai ongkos gak? Pakai kan? Alhamdulillah, lihat dompet, ya Allah ada yang merah, yang biru gitu. Ibu ke masjid murah kok Bu. Bawa uang 5.000, 10.000, ya Bu ya, buat masukin kotak amal 20.000, itu tenang. Ibu kalau ke mall bawa uang 50.000, tenang gak? Ke mall bawa uang 10.000, oh nggak berani Bu kita Bu, nggak cukup. Ke masjid, masya Allah Ibu, kotak amal 20.000 atau 10.000, 100.000, itu yang akan nemanin kita Bu. Kalau kita makan senang-senang, habis udah Bu. Tapi kalau ke masjid, kotak amal isi geser, isi geser. Ini digeser terus gitu ya. Isi dulu baru digeser. Kenapa? Mumpung ada uang, sedekah. Mumpung ada uang, bahagiakan orang di rumah, tetangga. Nanti Bu, orang meninggal ketika sakaratul maut, ketika akan dicabut nyawa, bilangnya apa? Ya Allah, aku minta waktu 5 detik aja. 5 detik ya Allah, pengen ngapain kata Allah? Pengen sedekah. Pengen jadi orang soleh kata Allah, nggak bisa. Ada cerita seorang bapak mati suri.
Itu saya dengar ceritanya dia, ketika sedang sakaratul maut, saya langsung ingat, ya Allah ada uang di kantong, kalau bisa saya sedekahin. Ya Allah ada uang di bawah baju, kalau bisa saya sedekahin. Ya Allah, itu ternyata Ibu, sedekah itu mengantar kepada kematian yang indah. Tapi orang sakaratul maut kan gak bisa Bu. Ya Rasulullah, ya Allah gitu ya. Minta waktu, gak bisa. Waktumu selesai. Kita sekarang dikasih kesempatan Ibu. Mau sholat bisa, mau sedekah bisa, mau ngaji bisa. Nanti kalau sudah sakaratul maut, minta waktu 5 detik aja gak bisa Ibu. Kenapa? Ajal sudah tiba, gak bisa ditunda. Maka Hasan Al-Basri pernah takziah ketika muridnya meninggal, dibawalah muridnya. Yuk kita nengok fulan, kita takziah ke rumah fulan. Apa kata Hasan Al-Basri? Seandainya mayit ini dikasih kesempatan bangun lagi, apa yang akan dia lakukan? Muridnya menjawab, pasti kalau mayit ini bangun, pasti dia ingin menambah amal soleh. Apa kata Hasan Al-Basri? Mayit ini sudah meninggal, dia gak bisa nambah amal. Maka kita yang masih hidup, ayo kita tambah amal kita masing-masing. Dikasih kesempatannya Bu, kita gak pernah tahu Bu. Dikasih kesempatan berapa hari lagi, berapa pekan lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, kita gak pernah tahu Ibu. Mumpung ada kesempatan, ada rezeki, sedekahnya diperbanyak sebelum rezeki itu menghilang. Nanti kita akan bilang, coba kemarin saya sedekah ke fulan, coba kemarin saya bantu si fulan, coba kemarin saya gunakan untuk pendidikan anak-anak dan seterusnya. Itu penyesalannya kan belakangan. Jadi jaga yang ketiga, masa kaya sebelum miskin. Apa yang keempat? Yang keempat, waktu luang sebelum datang waktu yang sempit atau sibuk. Rasulullah SAW mengasih bocoran, ada 2 kenikmatan yang dilupakan oleh umat Nabi Muhammad. Apa saja? Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. 2 nikmat ini yang kadang-kadang dilupakan oleh kita. Ibu kita kalau lagi luang, pengen ini, pengen itu gitu ya Bu ya. Langsung dieksekusi. Mumpung luang, ada pengajian di JGC, datang. Mumpung luang, ada pengajian di mana, datang. Kenapa? Nanti kalau udah sempit, udah sibuk, MC, momong cucu, itu Bu, susah. Banyak yang bilang sama saya, Bu, pengen deh saya ngaji kayak dulu. Saya bilang, kenapa gak ngaji? Aduh, cucu di rumah banyak. Anak-anak saya kerja, saya ngomong cucu jadi MC katanya. Saya bilang, mintalah sama anak. Ada waktu seminggu sekali atau sebulan sekali buat ngaji. Bilanglah sama anak-anak. Jadi tolong ibu-ibu solehah, gak enak ngomongnya sebetulnya. Kalau nitipin anak-anak ke orang tua, tanya sama orang tua. Mama luangnya kapan? Mama bisanya kapan? Kalau mama repot, saya gak datang ke rumah mama, gak nitipin anak-anak gitu. Kecuali maaf, ibunya yang bilang begini, nak, daripada uangmu untuk ART gitu ya, dan ART gak tenang, udah anak-anak sama mama aja, gak apa-apa. Tapi kalau, Ma, tolong jagain anak-anakku ya Ma, tolong ini ya Ma, kasihan. Ibunya udah capek ngurusin kita. Kita kecil, adik-adik kita, tambah lagi ngurusin cucu. Terus bagaimana? Ambil babysitter atau ART, ibu kita cuma ngeliatin, yang mandiin ART gitu maksudnya, yang nyuapin, yang apa. Jadi neneknya tuh cuma gitu ngawasin aja. Ini kadang-kadang sampai ngeluh,
Ngeluh Bu, banyak ibu-ibu jamaah saya tuh ngeluh. Kenapa? Capek ngurusin cucu, nggak bisa ngaji, sholat buru-buru, karena cucu lari ke sana, lari ke sini. Dengernya kasihan. Sampai suaminya bilang begini, Umi, saya kasihan lihat istri saya. Pagi-pagi udah harus sibuk ngurusin cucu, padahal biasanya dia pagi-pagi sibuk berangkat ke pengajian. Sekarang udah ada cucu, istri saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tanya, income-nya besar kan? Besar. Suami istri kerja, tapi itu tapinya itu panjang. Jadi ibu-ibu soleha tolong jangan sampai memberatkan orang tua kita lagi ya. Udah capek mereka. Ini waktu luang sebelum sibuk. Biar kita nanti bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Terakhir apa? Hayatak qabla mautik. Jaga masa hidupmu sebelum datang matimu. Alhamdulillah. Kita dikasih umur panjang. Bertemu dengan Ramadan. Pengen tahun depan Ramadan ketemu lagi. Terus gitu kan Bu. Biar nambah amal soleh. Maka kata Allah, kalau kamu menjaga aku, gitu ya Bu, maksudnya hadis Rasulullah nih Bu. Kalau kamu terus-terusan muda menjaga Allah, Ibu perhatikan, tuanya akan dilindungi. Tuanya akan dijaga. Perhatikan kalau kita lihat masa mudanya udah takut sama Allah, itu tuanya akan dibimbing terus. Kenapa? Waktu mudanya dia jaga Allah, gitu maksudnya. Kalau waktu miskinnya, waktu kayanya dia menjaga agama Allah, pada saat miskin pun Allah akan ngejaga dia. Itu maksudnya. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus dan selalu bersama Allah. Itu yang kedua. Jadi ihfadillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, Allah senantiasa bersamamu. Kayaknya bersama Allah, miskinnya Allah ngasih rizki sama kita. Mudanya bersama Allah, tuanya dijaga sama Allah. Begitu. Lapangnya bersama Allah saat sibuk, begitu seterusnya. Intinya apa? Selalu bersama Allah. Itu nomor 2. Yang ketiga apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kemudian yang ketiga, jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Ibu pengen sesuatu enggak? Pengen lah pasti ya Bu ya. Pengen dunia, pengen akhirat. Yang belum punya rumah pengen punya rumah. Yang belum punya mobil pengen punya mobil. Yang belum haji pengen berangkat haji gitu kan Bu. Hajat kita sama Allah banyak banget. Apa pesan Allah? Pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah adalah mintalah kepada Allah apa saja. Walaupun tentang sendal jepit kamu yang putus. Ibu kita punya sendal, putus. Gitu. Minta sama Allah. Bukan berarti nanti sendalnya jatuh dari langit, bukan. Maksudnya rezekinya gitu. Rasulullah pernah Bu di Taif itu ketika sendal jepit beliau putus. Terus bilang begini, ya Allah, sendal jepitku putus ya Allah gitu. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kamu manja sekali sama Allah. Sendal jepit putus aja gitu. Mintanya sama Allah. Apa kata beliau? Mintalah apa saja kepada Allah. Walaupun hanya sendal jepit yang putus. Sendal jepit itu maksudnya gini Bu. Hal yang remeh, yang recehan. Minta sama Allah. Apalagi hal yang besar. Terus apa Bu? Tolong kalau doa jangan minta dunia terus Ibu. Minta akhirat juga. Minta surga. Sakaratul maut gampang. Minta sakaratul mudah, hisabnya mudah gitu. Jangan dunia terus. Kita tuh dunia terus. Anak, harta, pasangan, balik lagi. Harta lagi, rezeki lagi gitu kan Bu. Minta juga akhirat. Apa sih akhirat? Hisab dipermudah, ngambil kitab dengan tangan kanan, dikumpulkan bersama
orang-orang soleh bersama Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud dengan minta akhirat. Paling gampang doa sapu jagat. Ibu hafal kan doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu saja satu, tapi mintanya fokus ibu. Rabbana atina gitu bu. Kita kan kadang-kadang cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, benar gitu kan bu. Kata Allah, oh dia doanya cuma formalitas, enggak serius gitu. Padahal kalau serius ibu minta doa sapu jagat, itu aja satu, dikabulkan, Masya Allah. Hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Semua yang kita pengen terpenuhi, tapi pengennya yang gak muluk-muluk ya bu. Ya pengen sehat gitu, pengen refreshing, pengen itu dikasih, dipermudah. Pengen umroh, ada yang umrohin gitu maksudnya. Pengen makan pisang goreng, ada yang bawain. Itu gampang buat Allah ibu. Jadi kalau kita minta tolong kepada Allah, kalau kita meminta, itu yang ketiga ya bu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Yang pertama, sholat hajat. Sholat hajat berapa rakaat? 2 rakaat. Seperti sholat subuh. Misalnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Setelah salam, ibu angkat tangan. Sebutkan yang kita mau apa. Mulai dengan doa sholat hajat. Pengen banget kita punya mantu, anak biar lulus. Terus aja bu, kita bilang kok gak dikabul-kabulin hajat kita. Bukan tidak dikabulkan, belum. Manusia suka pengen terburu-buru bu. Capek banget doa gak dikabul-kabulin loh. Kalau kita berdoa langsung dikabulkan, kita akan sombong. Kamu belum dikabulin ya, aku sih udah. Ya udah sini titip sama aku aja doanya. Dia akan sombong. Tapi kalau tidak atau belum dikabulkan, dia akan minta lagi sama Allah. Ibu tahu, Allah paling suka kalau kita minta sama Allah. Ini ya bu, Allah paling suka kalau hambanya meminta kepada Allah. Contoh gini, ini air 1 gelas. Ibu minta seteguk, yang lain minta seteguk. Saya bingung, nanti saya minum apa? Gitu kan bu? Karena keterbatasan, milik saya terbatas. Cuma ada air segelas, ibu minta, ini minta, itu minta. Saya gak punya apa-apa. Maka saya terkadang karena terbatas, saya bilang jangan semuanya ya gitu. Allah ibu kepemilikannya tidak terbatas. Semakin kita minta sama Allah, Allah semakin suka. Apa artinya? Karena berarti hamba ini dekat sama Allah. Saya dekat sama Mbak Ica misalnya. Saya bilang tiba-tiba, Mbak Ica, saya minjem duit dong. Kenapa? Karena saya merasa dekat sama Mbak Ica. Kalau kita gak kenal, enak gak bu meminjem? Gak enak, sungkan kan? Aduh mau minta tolong sama dia gak enak, saya kurang dekat sama dia. Tapi kalau kita dekat sama seseorang, kita akan minta. Sama halnya kalau kita minta sama Allah. Allah tuh seneng banget ibu. Cuma setan memberikan di telinga kita apa? Kemarin kemana aja, pas ada musibah baru minta sama Allah. Akhirnya kita malu. Malu minta mulu sama Allah. Hati-hati ya bu, itu setan menggoda kita agar kita jauh sama Allah. Dekatlah sendiri. Orang kalau udah berdoa itu berarti dia hubungannya deket banget sama Allah. Minta ibu, minta. Yang penting mohon maaf ibu, adab-adabnya dijaga dan yakin kalau doa kita diterima. Apa kata Rasulullah? Kalau habis berdoa, jangan ada kalimat gini, jika engkau berkenan. Nah itu kata Rasulullah, jangan pakai itu tuh. Kan kita suka gini bu, ya Allah berikanlah saya misalnya
rumah yang indah, luas, berkah. Jika engkau berkenan ya Allah. Kata Allah, loh kenapa aku bisa? Gitu. Beda sama undang-undang nih Bu. Ibu-ibu besok, ini contoh, besok anak saya nikah. Ibu silahkan datang ya jika berkenan, gitu kan Bu. Itu karena kita kadang-kadang ada waktu, kadang-kadang tidak ada waktu. Kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang tidak bisa. Kalau Allah bisa semuanya Ibu. Maka kata Rasulullah, jangan ditutup doa-doamu dengan kalimat jika engkau berkenan. Udah langsung aja minta. Ya Allah, hamba pengen ini gitu. Enggak usah kalau bisa sih ya Allah, kalau bisa. Ya bisa Allah itu pasti. Kalau sama manusia begitu enggak apa-apa. Bisa enggak datang. Kalau bisa datang ya. Gitu ya kalau sama manusia. Kalau sama Allah enggak usah ada kalimat itu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak hamba, anak yang soleh, dekat dengan Quran, dekat dengan masjid, senang bersedekah. Sebutin semuanya Bu. Enggak usah ada kalimat belakangnya. Ya Allah, jadikanlah suami hamba, imam di rumah, suami yang baik terus Bu. Walaupun kita lirik suami kita, ya Allah dia lagi tidur ya Allah. Tetap doakan Ibu. Jangan lelah mendoakan orang-orang yang kita cinta. Jangan lelah mendoakan orang-orang yang kita sayang. Kalau bukan kita yang mendoakan mereka, siapa lagi? Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Jadi kalau kita bilang sama suami, Mas, jangan lupa doain ibu ya. Ya, Nak, jangan lupa doain ibu ya Nak. Semua kita minta. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu doanya siapa yang cepat lagi ke langit. Jangan, kalau saya sih gak pernah minta doa, kenapa? Udah doa sendiri aja orang cepat kok dikabulkannya. Itu rahasianya kenapa Allah tidak mengabulkan dengan cepat, agar hamba itu pertama tidak sombong, yang kedua agar minta lagi. Dan Allah suka banget kalau ada hamba yang sering meminta. Gak apa-apa Bu, rezeki lagi, terus kita minta. Kalau masih sendiri mintanya pasangan lagi gitu kan Bu. Udah nikah pengen anak lagi, gak apa-apa. Doanya itu terus gak apa-apa. Itu yang Allah suka. Terakhir, wa idzasta'anta fasta'in billah. Dan jika meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Jadi ada 4 ya Bu. Pertama, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kedua, jagalah Allah, maka Allah senantiasa bersamamu. Yang ketiga, kalau minta sesuatu gitu, maka minta kepada Allah. Yang keempat, yang terakhir, jika meminta pertolongan. Beda ya Bu. Kalau tadi jika minta sesuatu gitu. Jika kamu memohon sesuatu, meminta sesuatu, minta kepada Allah. Sekarang minta pertolongan. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah? Al-Baqarah kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Kenapa kita minta tolong sama Allah? Karena dalam kehidupan kita ada 5 macam ujian. Ibu dari 5 ini pasti pernah. Apa yang pertama? Tolong buka surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Di surat itu ada 5 macam ujian Allah. Ketemu gak Neng? Al-Baqarah 155, 156, 157. Kalau udah ketemu tolong boleh dibacakan. Ada, silakan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, ini 5 macam ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat. Terus di penghujungnya apa? Wa basyiris sabirin. Apa kata Allah? Kelak kami akan menguji kalian semuanya dengan apa? Sedikit ketakutan. Kita punya rasa takut gak, Bu? Oh, sering. Padahal cuma sedikit yang Allah turunkan ke bumi, kita paniknya luar biasa. Takut dimadu, takut diracun, takut ditinggal orang-orang yang kita cinta, takut miskin, takut sengsara, takut kehilangan harta, takut semuanya. Mau sholat tahajud, takut ada kuntilanak, itu. Takut. Ibu perhatikan, waktu COVID, waktu pandemi, itu jalanan kosong kan, Bu? Kenapa coba? Takut. Ada yang takut penyakitnya, ada yang takut mati kan, Bu? Ntar kalau keluar takut tertular, mati deh kita, gitu. Berarti kan kita takut kan, Bu? Kata Allah, diturunkan cuma sedikit ketakutan. Kenapa coba ada para istri yang ngecek WA-nya suami, takut suaminya selingkuh. Kalau punya suami amanah, bisa dipercaya, ibu jangan ngecek-ngecek HP-nya. Yang bikin kita awet muda, kita nggak ngecek HP. Tapi kalau ngecek HP suami, duk gitu, Bu. Tambah kerutan sedikit sebelah sini. Ngecek lagi kerutan sebelah sini, terus aja, Bu. Tapi kalau cuma pesan aja sama Allah, ya Allah, tolong jaga suami hamba ya Allah. Berikanlah dia setia, sebagaimana hamba setia kepada dia ya Allah. Satukan hati hamba dengan suami hamba, itu aja, Bu. Jaga dia ya Allah. Mata hamba tidak bisa mengawasi suami hamba 24 jam. Tapi matamu mengawasi ya Allah. Jaga dia, lindungi dia. Minta, Bu, sama Allah. Jadi doanya ada, usahanya ada. Sering-sering, mohon maaf ya, Bu, WA, tanya, ayah sudah makan. Ayah gimana kabarnya? Ini yang LDR, tanya ibu. Sesekali jam istirahat, tulis, ayah, I love you, gitu. Nanti coba lihat jawaban dia apa. Khawatir dia bilang, maaf ini dari siapa ya, gitu. Karena kita jarang mengungkapkan itu. Boleh, Bu, malam kita langsung dandan, gitu. Terus mau berangkat, cium tangannya, gitu. Pulang, cari lagi, assalamualaikum, gitu. Itu waktu megang tangannya, Bu, bilang ya Allah, ini satukan kami di dunia dan di surga ya Allah, gitu. Kita kan jarang-jarang, ayah berangkat ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Ayahnya di mana, ibunya di mana? Sesekali boleh, gitu, Bu. Kenapa? Kan kita pengen bareng-bareng terus ya, Bu, di dunia bareng-bareng, di akhirat juga bareng-bareng. Begitu juga kalau kita takut misalnya anak-anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, doa lagi. Tapi kan ada usahanya juga. Kita rangkul, kita cium, kita ngobrol, gitu. Nah, kata Allah, sedikit ketakutan, kita udah gak bisa ngapa-ngapain, Bu. COVID aja kemarin.
Kita panik semuanya Bu. Virus, bakteri kecil, kita takut. Jadi itu ujian nomor 1. Yang kedua apa? Yang kedua kelaparan. Ibu kayaknya wajahnya nggak ada yang kelaparan di sini ya. Badannya lebaran, seger semuanya badannya. Kayaknya nggak ada yang kelaparan lah ya. Itu yang di pelosok mungkin. Yang ketiga apa? Kekurangan harta. Kekurangan harta mungkin ada wajah-wajah yang lagi punya cicilan gitu ya. Ada yang, mohon maaf, ada yang suaminya di layoff ya, di PHK. Mungkin ada. Ibu, rezeki sudah ditakar nih. Tahun sekian rezekimu segini misalnya. Tahun 2004 penuh. 2005 balik lagi segini. Itu sebetulnya sudah diatur sama Allah. Karena kita tidak pernah tahu rezeki kita sebesar apa, tugas kita menjemput. Tugas kita itu. Jangan pernah berpikir, udah dia ngatur, tapi kita nggak mau kerja. Ayah, kok nggak kerja sih? Udah dia ngatur. Gimana kalau begitu? Yang ngatur ada, tapi ayahnya nggak jemput kan gitu. Nih contoh, kita punya rumah, di depan ada pohon mangga, ya Bu ya. Terus mangganya berbuah. Kita bilang, alhamdulillah mangganya berbuah, berarti rezeki kita. Ketika berbuah, ibu panjat, petik mangganya. Atau pakai galah. Orang Cakung ngerti galah nggak ya? Galah ngerti Bu. Yang pakai bambu atau apa ya? Diambil, di apa? Oh disogok bahasa sini. Disogok gitu ya, disogok gitu. Itu berarti kita ada ikhtiar, ada usaha Bu. Oh rezekinya milik kita, jemput Bu, ambil mangganya. Sekarang buah mangganya di rumah kita berbuah. Kita bilang, alhamdulillah buah mangganya rezeki kita. Tapi nggak kita ambil. Akhirnya dimakan kalong, busuk jatuh gitu. Terus kita bilang, ini takdir. Enggak Ibu. Rezeki itu begitu, jemput, cari caranya. Kalau sudah ikhtiar, ternyata mentok di situ, nah itu baru udah ditakar gitu. Udah ditakar kali ya, saya jualan ini penghasilannya segitu, saya jualan itu, berarti itu udah ditakar. Tapi kan kewajiban kita kan menjemput begitu. Bukan, ayah gak kerja, Allah maha kaya. Iya Allah maha kaya. Kalau kitanya gak jemput bagaimana kan gitu. Itu ujian nomor 3 ya Bu, kekurangan harta. Yang keempat, kekurangan jiwa. Banyak yang meninggalkan kita, orang tua kita, abang kita, keponakan kita, satu persatu mulai meninggalkan kita Ibu. Kalau lagi takziah, kita tatap mereka itu Bu. Kita dengarkan omongan di sekitar kita. Kalau komentar mereka baik, cemburulah kita. Masya Allah, dia meninggal di hari yang baik, yang takziah semua komentarnya baik. Ya Allah, jadikan hamba meninggalnya seindah itu. Tapi kalau kita takziah, yang takziah tuh Bu, komentarnya nggak baik. Na'udzubillah ya Allah, jauhkan hamba, jangan sampai hamba meninggal seperti itu ya Allah, gitu. Syukur-syukur Ibu buka wajahnya, itu ada yang putih, berseri senyum Ibu. Itu berarti sudah diperlihatkan tuh Bu, di mana nanti dia ditempatkan. Ada yang kalau kita lihat mukanya gitu ya Bu ya. Karena memang orang meninggal itu tergantung kebiasaannya. Dan kita Ibu akan sampai ke sana. Kita akan meninggal semua. Pengennya meninggal kita bagus ya Bu ya. Meninggalnya indah, husnul khotimah, harinya baik, di tempat yang baik gitu ya Bu. Mudah-mudahan Allah kabulkan niat kita insya Allah, amin.
Terakhir apa Bu? Terakhir kekurangan buah-buahan. Buah-buahan itu sebagai suplemen, buah-buahan itu sebagai vitamin, buah-buahan itu tanda makmurnya. Ya, kondisi keuangan kita, kondisi negara kita gitu. Kalau di Indonesia buah-buahan mahal. Ini karena qadarullah saya pernah di Pakistan ya Bu. Pakistan tuh buah murah. Pengemis nih Bu. Habis selesai ngemis, dia duduk di bawah pohon. Makannya apa Bu? Anggur, pir, stroberi. Kita melihatnya, ya Allah pengemis di sini makannya enak. Habis ngemis tuh Bu, dia sandaran di bawah pohon. Makannya buah-buah yang di sini mahal Bu. Anggur, stroberi atau pir gitu. Peach, ada buah peach ya Bu, itu mungkin di mall-mall tertentu. Ini tuh sana pengemis makannya itu. Beli jeruk 100 perak dapat 12 butir zaman saya dulu. Jadi sampai ya Allah di sini buah-buahan murah banget gitu. Menggunung Bu, bukan satu keranjang, bukan. Ditaruh di tanah. Menggunung. Jadi ya Allah kita bebas memilih, terserah aja. Kalau pada ada orang bohong, itu dia udah gak peduli Bu. Buy itu abang. Buy berapa nih? 1 rupis misalnya. 100 perak gitu ya, atau 1000 gitu. Udah kita milih sendiri. Di sini mungkin karena memang rupiah lagi turun ya Bu. Harga buah-buahan mahal. Sehingga kita tidak bisa menikmatinya. Kalau sudah diuji dengan 5, apa kata Allah? Berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak Bu, kalau sudah begini apa bonusnya? Bonusnya 3. Pertama, dikasih ampunan. Yang kedua, disayang sama Allah. Yang ketiga, mendapatkan hidayah. Jadi kalau lagi diuji sama Allah, yang pertama, ya Allah, Engkau sedang mengampuni dosa-dosaku. Yang kedua apa? Ya Allah, Engkau lagi sayang, ya Allah, makanya dikasih ujian. Allah lagi sayang. Semua perasaan yang bikin kita gak nyaman, itu sebagai penggugur dosa. Pernah sakit hati, pernah sedih, pernah kecewa, pernah capek. Capek itu macam-macam kan Bu? Capek badan, capek hati, capek pikiran. Semua rasa yang tidak nyaman, itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Terus bagaimana yang ketiga? Setelah diampuni, setelah disayang, yang ketiga Allah memberikan hidayah kepada kita, insya Allah. Alhamdulillah gak terasa jam 11:08 ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Berarti kita sudah membahas 4 pesan Rasulullah SAW di hadis ke-19. Insya Allah terkait bulan depan kita akan melanjutkan pokok bahasan yang ketiga. Ini ada kaitannya dengan takdir Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah ya Bu, bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Siti Zulaiha, saya dari Cakung, Jakarta Timur. Ada 2 pertanyaan saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan rezeki tadi ya, rezeki. Nah, mungkin ada satu teman ya yang bekerja halal sih, tapi setelah itu dia mungkin melakukan pekerjaan yang tidak baik. Alasannya tuh loh. Ya, jadi pertanyaan pertama, ada teman yang melakukan pekerjaan yang tidak baik, pekerjaannya sih halal, tapi dia melakukan pekerjaan selebihnya itu dengan alasan mungkin untuk menambah biaya kuliah anak atau sebagainya. Nah, saya udah memperingati
Saya bilang tidak baik seperti itu. Tapi jawabannya begini Ustazah. Katanya, tapi kan saya yang dosa, keluarga saya nggak tahu apa-apa, anak sama istri saya nggak tahu apa-apa yang dosa saya. Pertanyaannya apakah nanti akan berefek ke keluarganya, istri dan anaknya itu. Yang kedua Ustazah, ini terkait diri saya sendiri, saya selalu memikirkan hal-hal yang tidak baik, Saya coba untuk mungkin selalu katanya harus banyakin sholawat, terus banyak istighfar gitu kan. Tapi hal itu selalu mengganggu pikiran saya gitu. Apakah ini salah satu ciri Allah membenci saya atau bagaimana, dan apa yang harus saya lakukan untuk menangani semua itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu mohon maaf mungkin tadi jaraknya jauh ya, jadi pertanyaannya nggak terlalu terdengar sama saya. Ibu dengar? Oh nggak juga. Jadi kecepatannya. Mungkin grogi Ustazah. Oke. Jadi Mbak Ica bantu tadi, suaminya punya pekerjaan gitu ya. Pekerjaannya halal tapi kurang baik begitu ya. Kalau nggak salah. Gini, ketika di surat Al-Muluk Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, hidup, tujuannya apa? Untuk menguji kalian semuanya, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Amal yang diterima oleh Allah cuma 2 syaratnya. Yang pertama niatnya benar, yang kedua caranya benar. Saya tidak mendapatkan penjelasan pekerjaannya tidak baik itu apa. Gitu ya. Kalau misalnya pekerjaan tersebut versi kita halal, tapi merugikan orang lain, berarti nggak baik gitu. Maka kalau pengen dapat keberkahan, rezeki itu halal, ada toyiba, halalan, toyiban, mubarakan, wasi'ah. Ibu kalau doa sama Allah mintanya 4. Allahumma rzuqna rizqan halalan, toyiban, mubarakan, wasi'ah. Jadi kalau udah halal ada toyibnya, ada baiknya. Kalau nggak baik, khawatir keberkahannya hilang. Khawatir, mohon maaf, ini agak nyimpang-nyimpang dengan kehalalan rezeki tersebut begitu. Karena versi tidak baiknya ini agak ambigu ya, maksudnya tidak baiknya ini dari sisi apa gitu. Kalau saya khawatir salah prediksi nih. Cenderung ke ini saja, ke haram mungkin. Cenderung ke yang haram. Cenderung ke haram. Oh, cenderung ke haram. Karena menanyakan bagaimana efek untuk keluarganya. Berarti memang speaker ini nggak terlalu jelas nih. Gimana Neng? Cenderung ke yang haram. Oh, berarti cenderung haram. Kalau haram harus ditinggalkan, Ibu. Kalau rezeki haram masuk ke dalam tubuh istrinya, ke dalam tubuh anak-anaknya, dan dia, mohon maaf Ibu, itu menyatu dengan darah, menyatu dengan daging, menyatu dengan otak. Umumnya jika rezeki tersebut tidak halal, umumnya Bu, anak-anak itu sulit untuk dinasehati. Kadang-kadang ada aja hal-hal yang membuat kita tidak sakinah gitu.
Jadi baiknya kalau memang masih halal ya Bu, kalau halal baiknya yang thayyib juga. Kalau sudah tidak halal tinggalkan. Kenapa? Karena dampaknya rumah tangga tidak sakinah, anak-anak juga dinasehati agak susah. Yang cari harta yang halal saja, anak-anak kadang-kadang bikin ulah ya Bu, sampai kita mengusap dada. Kita bilang, ya Allah nak, rezeki yang kita kasih itu halal. Kamu begini, gimana kalau rezeki yang kita cari dengan cara yang haram? Yang halal saja kadang-kadang kita diuji lewat anak-anak dan pasangan. Apalagi jika rezeki itu tidak halal. Dampaknya dia akan nyatu Ibu. Dengan darah, dengan daging, dengan otak keluarga. Sehingga mereka sulit untuk diarahkan kepada jalan yang benar. Harta haram akan memaksa pemiliknya untuk melakukan yang haram. Harta yang halal mengantar pemiliknya untuk melakukan yang baik-baik. Intinya seperti itu. Terus bagaimana kalau kita galau, kita gelisah, istighfar sudah, sholawat sudah. Mohon maaf sekali. Boleh jadi kita butuh taubatan nasuha. Taubat itu. Taubatan nasuha. Apa kata Ibnu Qayyim? Beliau bilang cari ketenangan hati di 3 waktu. Ibu masih ingat? Yang pertama apa? Yang pertama duduk di majelis ilmu seperti ini nih. Ibu waktu duduk di sini pasti tenang. Saking tenangnya banyak yang baca doa tidur kan kita. Saking tenang banget. Kedua, kata Ibnu Qayyim apa Bu? Imam Ibnu Qayyim berkata yang kedua, baca Quran atau mendengarkan orang baca Quran. Ibu misalnya lagi males nih dengerin murattal. Kalau lagi rajin buka Al-Quran, even walaupun cuma 1 halaman baca Quran. Itu ada ketenangan tersendiri. Terus yang ketiga apa Bu kata Imam Ibnu Qayyim? Beliau bilang yang ketiga sholat malam. Sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Sekarang subuh misalnya 4:30 gitu ya, lebih dikit. Ya 1/4 jam sebelumnya atau 10 menit sebelumnya bisalah sholat tahajud 2 rakaat. Itu bikin kita tenang. Kalau 3 cara ini belum tenang, apa artinya? Ganti hatimu dengan yang baru. Karena hati yang lama udah rusak. Caranya bagaimana? Taubatan nasuha, mudah-mudahan dengan taubat Allah akan memberikan kita ketenangan. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat kita semua. Kadang-kadang kita kalau lagi galau banget ya Bu. Kalau lagi tenang banget. Tapi jujur, kalau sudah duduk di pengajian, kadang-kadang lupa Bu. Kita punya masalah apa ya? Lupa Bu. Kenapa? Allah turunkan ketenangan di dalam hati kita saat ngaji. Nanti pulang ke rumah baru ingat lagi tuh Bu. Ya Allah, ada ujian ini, ujian itu. Maka sering-sering hadir ke pengajian, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Demikian Ibu-ibu solehah, karena cuma 1 dan kita sudah mendekati 11:30. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Berharap istiqomah ya Bu. Tetap istiqomah di Sabtu. Tiap Sabtu yang baca ya. Tiap Sabtu ada pengajian Bu di JGC. Semoga semuanya istiqomah, diberikan keistiqomahan, keberkahan di setiap langkah kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.